Shalom. Ada sukacita? Ya, kita patut selalu bersukacita karena sukacita adalah salah satu buah-buah roh. Tak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua bulan Februari tahun 2021. Sebulan lagi, sekitar 11 bulan lalu, kita dilanda pandemi. Tapi hanya karena kasih karunia-Nya, only by His grace, karena anugerahnya kita boleh ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Kita menaikkan segala puji-pujian penyembahan hanya kepadanya. Jangan pernah lost kontak dengan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Dia tetap akan melindungi, menyertai dan memberkati kita. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan penyembahan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus dalam KPPK nomor 391, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Masih dengan sikap berdiri,
Bersama-sama kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Kita akan masuk di dalam doa teduh. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, segala yang telah kita siapkan dari rumah, kita datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kiranya kita dilayakkan dengan segala keberadaan hidup kita, dilayakkan oleh Tuhan Yesus untuk datang menyembah kepadanya. Kita masuk di dalam doa teduh. Hanya karena anugerah-Mu, hari ini kami datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami sungguh percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal boleh menyertai dan memberkati ibadah kita. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan. Kita amini Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Satu pujian yang memaklumkan bahwa nama Tuhan Yesus sangat berkuasa. Nama Tuhan Yesus itu jika kita imani berkuasa untuk memulihkan, menguatkan, menyembuhkan. Jika kita tetap di dalam Tuhan Yesus, percayalah, nama yang berkuasa ini tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Satu pujian yang terdapat di dalam KPPK nomor 217, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu berkekuatan bagi orang yang penang. Indahlah namanya,
Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama-sama kita doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Okta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita satu hati di dalam doa, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, karena atas segala kebaikan-Mu, perlindungan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan, boleh mempersembahkan pujian syukur kami kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Kami tanggalkan semua kesibukan kami dan kami datang sujud di hadapan Tuhan. Kami boleh bersyukur atas setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus hari-hari yang kami telah lalui di sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat dan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap waktu, setiap saat kami boleh terus mengingat akan setiap perbuatan Tuhan. Sehingga kami terus belajar mengucap syukur, belajar boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat yang Tuhan tambahkan usia dalam sepekan ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Geraldi Heni Tumampas. Berdoa buat anak Adelardo Pempana. Kami berdoa buat Ibu Sokjan. Tuhan terus menolong mereka. Kiranya senantiasa dalam ketambahan usia, diberkati oleh Tuhan, dikuatkan. Dan biarkanlah di masa hidup mereka, sungguh-sungguh mereka setia di dalam Tuhan. Mereka boleh mempersembahkan hidup bagi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka dalam ketambahan usia, kami percaya Tuhan pula yang menyenangkan telingamu untuk mendengarkan setiap seruan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat simpatisan yang berulang tahun di bulan ini. Juga hal yang sama Tuhan mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Agar mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Diberkati dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk usaha pekerjaan, untuk studi yang kami lewati, pelayanan yang Tuhan percayakan dalam sepekan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bangga kami punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami, yang senantiasa memberkati kami dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, bahkan dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Biarkah kami semakin belajar menyadari bahwa tanpa Tuhan hidup kami hampa, hidup kami sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk ada di bulan Februari ini. Dan biarkanlah kami semakin menyadari akan kasih Tuhan yang besar, di mana kami mampu saling mengasihi, saling menghormati, di mana kami mewujudkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan saudara seiman, satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pula kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami. Tak henti-henti kami berdoa. Kami melepaskan berkat buat bangsa ini.
Kami melepaskan setiap perkataan-perkataan positif bagi bangsa ini ya Tuhan. Hari-hari ke depan ada terjadi perubahan, ada terjadi terobosan, akan semakin banyak orang yang menyadari akan anugerah Tuhan di bangsa ini. Karena itu ya Bapa di sorga, Tuhan akan terus memberkati pemerintah, Tuhan memberkati pihak keamanan, Tuhan memberkati setiap aparat sipil, sehingga sungguhlah Tuhan dapat menjalankan tugas tanggung jawab, memikirkan kemajuan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Provinsi Gorontalo di mana kami ada, Tuhan juga memberkati provinsi ini, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW diberkati oleh Tuhan. Setiap anggota masyarakat, Tuhan senantiasa memberkati. Bahkan kami berdoa secara khusus supaya gereja-gereja Tuhan boleh sungguh-sungguh bangkit menjadi berkat, bangkit menjadi pendoa, bangkit menjadi terang Kristus di kota ini. Sehingga semakin banyak jiwa yang boleh disentuh oleh kasih Tuhan melalui kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi suku-suku yang masih terabaikan sampai hari ini. Di berbagai pelosok tanah air ya Tuhan. Ada begitu banyak misionaris-misionaris yang menjadi martir. Ada begitu banyak orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang mengalami penganiayaan karena Kristus, karena pemberitaan Injil. Karena itu Bapa, kami satu hati berdoa dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa memberkati, menguatkan. Sehingga dengan taburan firman Tuhan kebenaran, semakin banyak orang yang akan menyadari dosa kembali kepada Allah, menerima Kristus, menerima keselamatan yang kekal yang Allah berikan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bagi setiap kami yang hadir hari ini. Pakai setiap kami, urapi setiap kami, sesuai dengan karunia talenta, sesuai dengan profesi kami. Tuhan akan pakai supaya kami menjadi berkat, kami menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Kami bersyukur, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencoba, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kesaksian pujian disampaikan oleh vokal grup Immanuel, silakan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu.
dekat tanpa kasih cinta. Hamba tak berguna, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah kasih-Mu sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kita akan mendengarkan membaca bersama firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya ayat pertama, berikutnya bergantian. Pada ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. LAI memberikan judul Semuanya adalah Kasih Karunia. Ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi kita bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Bersama-sama, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkannya, merenungkannya dari waktu ke waktu, dan melakukannya dari hari ke hari. Kita akan masuk di dalam persembahan. Nanti seperti biasa diantar ke depan. Dan setelah selesai di samping, tetap menjaga jarak. Dan mengiringi persembahan, saya ingatkan kembali bahwa hendaklah masing-masing kita memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Satu pujian yang terdapat di dalam KPPK nomor 319 menghantar persembahan yang dibawa ke depan. Persembahan ini persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan pembangunan. Tinggal sedikit lagi selesai persembahan sulung kita. Kita nyanyikan KPPK nomor 319, tak henti ku puji Dia. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku besertamu, bukan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Berkat anugerah-Nya melimpah, ku bernaung dalamnya. Ku melihat senyum wajah-Nya, tak henti ku puji Dia. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Ayat yang ketiga. Tak lama lagi akan datang, aku akan menyambutnya, dan ku akan menjemput ke sorga, bertata bersamanya. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Doa persembahan kami minta dengan kasih Bapak Julius Noto. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan Allah kami yang telah menolong menyertai kami panjang minggu bahkan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk pertolongan Allah kami yang kami puji dan muliakan. Tuhan sudah memelihara kami sekalian dan memberi kami kekuatan kesehatan. Dan kami tahu ini karena kuasa Allah yang terjadi
Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Octavianus. Mari kita sambut satu pujian, Anugerah Terindah. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Dia sangat tahu. Kau tahu Hatiku Tuhan, Kau tahu Kau rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tiada yang lebih besar kasih seorang sahabat selain Tuhan Yesus yang memberikan nyawanya untuk kita semua. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Benar Engkau Maha Tahu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Pagi ini Tuhan kami menyambut firman-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan pikiran yang konsentrasi kepada firman Tuhan. Dan segala penghalang yang menghambat pemberitaan firman-Mu, yang mengganggu konsentrasi kami dikala kami mendengar firman-Mu, kami bersama-sama menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengontrol setiap pemberitaan firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini demi nama Yesus. Kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Kongsi facai. Sinen kuaile. Mohon maaf kalau saya salah. Ya. Dan suasana hari ini memang tampil beda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah hanya karena anugerah. Ya, ini ada beberapa kalimat yang mirip, tapi intinya atau maknanya sama. Mari kita baca sama-sama bagian yang pertama. 1, 2, 3. Hanya karena anugerah. 2, hanya karena pemberian. Yang ketiga, hanya karena kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, kalimat-kalimat ini seringkali saudara dengar, ya seringkali saudara melihat baik di tulisan-tulisan begitu ya, apalagi di momen Natal begitu ya. Saudara akan melihat tulisan-tulisan itu bahwa benar kelahiran Kristus memberikan anugerah dan sebagainya. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan beberapa bagian ini, maka kita akan menyoroti 3 kata sebenarnya, ya. Atau 3 bagian. Yang pertama kata hanya. Kalau hanya itu saudara itu berbicara tentang sesuatu tidak ada yang lain kecuali. Begitu ya. Itu hanya. Misalnya hanya 1 istri. Berarti tidak boleh 2. Hanya satu-satunya. Gitu. Kalau ada 02, itu berarti dipertanyakan. Makanya baru-baru ada anggota dewan saudara, ya, sekian tahun ternyata punya wanita idaman lain dan heboh di Facebook, di media begitu ya. Karena ternyata sudah punya istri tetapi masih ada simpanan yang lain. Nah, saudara, kata hanya itu menunjukkan tunggal. Menunjukkan satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya 1 jalan, berarti tidak ada jalan lain. Gitu. Hanya 1 gereja, berarti gereja hanya 1. Tapi kalau gereja banyak berarti jamak begitu ya. Nah, ini kita perlu memahami ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara tentang anugerah. Tadi hanya, yang kedua anugerah. Anugerah saudara itu selalu berkaitan dengan siapa yang pemberi anugerah. Siapa yang bisa memberikan anugerah. Makanya tema kita di bulan ini adalah di minggu ini adalah hanya karena anugerahnya, hanya karena pemberiannya, hanya karena kasih karunia-Nya. Makanya di perikop tadi di pasal yang kedua, ya, segalanya adalah kasih karunia. Itu sebenarnya klub dari firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau sudah berbicara tentang anugerah, itu berbicara tentang siapa yang memberikan anugerah itu. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini tentang anugerah. Kalau kasih karunia itu ya selalu berkaitan dengan pemberian, ya, atau selalu berkaitan dengan kemurahan. Ya, kalau saudara tiba-tiba dapat ampau hari ini, itu berarti orang berkemurahan untuk kasih saudara. Gitu ya, artinya saudara diberikan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita memahami bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan, hanya karena kasih karunia kita hidup, hanya karena kasih karunia kita bisa masuk surga,
maka kita akan melihat di perikop ini. Kita melihat di ayatnya yang pertama. Kita mulai ayat yang pertama, 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lanjut ayat 2. 2, 3. Kamu hidup di dalamnya. Tadi pertama karena pelanggaran, karena dosa. Tapi di bagian yang kedua dikatakan kamu hidup di dalamnya. Lanjut. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Tadi hidup di dalam, kemudian ikut. Kalau hidup di dalam tapi tidak ikut itu enggak jadi masalah. Tapi hidup di dalam dan ikut, berkecimpung di dalamnya. Lanjut. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Wah, ini Paulus sedang membawa sebuah pemahaman, ya. Paulus sedang membawa jemaat di Efesus tentang masa yang lampau, masa yang berlalu. Ayat 3. Kita baca ayat 3, 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Saudara perhatikan. Sebenarnya kami, tadi ayat 1 dan 2, dia sedang menyoroti jemaat di Efesus. Ya. Dia sedang membawa jemaat di Efesus ke masa yang lampau. Tentang pelanggaran, tentang dosa, tentang menaati, tentang hidup di dalamnya. Kemudian ayat 3 itu sedang mewakili dirinya bersama dengan rasul-rasul yang lain. Lalu kemudian dia berkata begini, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Lalu dilanjutkan di sana. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi Paulus itu sedang membawa dirinya bahwa dulu ini loh pikiran jahat, membunuh orang, begitu ya, mengancam orang, itu Paulus. Dia sedang membawa jemaat untuk mengerti memahami masa yang lama, masa yang lampau. Kemudian dilanjutkan, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Artinya Paulus tidak merasa hebat, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tetapi Paulus menyamakan dirinya dengan orang lain. Siapa itu? Orang berdosa lainnya. Tetapi dia memposisikan diri dengan rasul-rasul yang lain, dengan orang-orang percaya, dengan orang berdosa, bahwa kami juga termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sasaran surat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Jadi surat ini ditujukan kepada orang yang sudah percaya Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kenapa Paulus sampai membawa mereka? Karena mereka eksklusif. Mereka itu tidak mau bergabung atau tidak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Jadi karena mereka terpilih percaya Kristus dari kalangan orang Yahudi, lalu kemudian mereka bikin komunitas sendiri, mereka bikin kelompok sendiri, dan tidak mau bergaul, tidak mau bersahabat dengan orang-orang non-Yahudi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, Paulus mau mendorong jemaat supaya mereka memiliki iman yang dewasa, atau dewasa dalam iman, dan melihat orang lain itu dengan kehidupan rohani. Maksudnya melihat orang lain itu dengan kasih Yesus. Karena kalau kita perhatikan di kitab Efesus itu ada penyembahan berhala, begitu ya. Ada kehidupan yang kotak-kotak begitu ya. Sehingga Paulus harus menyampaikan ini. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Paulus mau menjelaskan tentang tujuan Allah sejak semula. Jadi tujuan Allah sejak semula itu Tuhan merancang sedemikian rupa supaya manusia yang berdosa itu dibenarkan. Nah, begini di sini ya. Ini penjelasan Paulus.
Dan yang paling penting di bagian ini, Paulus sedang menekankan tentang dasar teologia yang hakiki dan kekayaan yang sejati. Makanya di pasal 1 kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan tentang kekayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat ini ditujukan yang pertama kepada orang Efesus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, kenapa sampai Paulus memberikan nasihat, memberikan saran ini? Karena memang faktanya bahwa jemaat Efesus yang sudah percaya Yesus, ternyata mereka masih jauh dari kasih karunia. Artinya Bapak Ibu Saudara, mereka belum mengerti, memahami posisi mereka yang sesungguhnya di dalam Kristus. Sehingga akhirnya mereka mengisolasi diri, mereka menganggap diri mereka lebih suci dari orang lain, diri mereka lebih baik dari orang lain, diri mereka lebih sempurna dari orang lain. Sehingga Paulus pada akhirnya dia memberikan sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya kamu dulu itu sama dengan orang lain. Kamu dulu itu berkecimpung di sana. Nah, Saudara, nanti di ayat yang keempat itu langsung berubah. Coba tampilkan ayat 4. Tadi kamu dahulu, kamu berbuat ini, kamu hidup di dalamnya, kamu mentaati. Tapi ayatnya yang keempat itu kontras di ayat 1 sampai 3. Dikatakan di sana, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Allah kaya, dilimpahkan kepada kita, dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadi itu Allah secara umum. Nah, ini lebih disotor lagi, lebih dipersempit lagi. Dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu ini ayat ini membawa kita kepada dua pemahaman. Yang pertama itu masa lalu tadi, dosa-dosa dulu, pelanggaran-pelanggaran dulu, betapa bejatnya, betapa jahatnya manusia. Bahkan Alkitab memberikan tadi ayat 3 bagian terakhir, bahwa kita seharusnya dimurkai, kita seharusnya dihukum, kita seharusnya binasa, kita seharusnya tidak diselamatkan. Lalu kemudian Paulus berkata, tetapi karena Allah itu kaya, Dia membangkitkan kita bersama-sama dengan Yesus dari kehidupan dosa. Lalu kemudian karena kasih karunia, karena anugerah, karena pemberian, Anda dan saya itu diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah mengapa bahwa hidup atau keselamatan itu kasih karunia? Atau mengapa bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah? Atau hanya pemberian semata dari Allah? Karena memang Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita ini dimurkai, seharusnya kita ini binasa. Sehingga ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu memberikan atau membawa kita bahwa dulu kita ini tidak layak, dulu kita ini berdosa, dulu kita ini tidak sempurna, dan seharusnya kita ini binasa selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, manusia binasa bukan karena dosa sebenarnya. Tapi manusia binasa, manusia dihukum itu hanya karena melanggar. Itu aja. Dan karena melanggar itu Bapak Ibu Saudara menyebabkan manusia itu mengalami yang namanya kematian. Mengalami yang namanya jatuh dalam dosa. Mengalami yang namanya terpisah dari Allah. Nah, karena 3 konsekuensi ini membuat manusia itu harus menerima hukuman. Nah, karena Allah pencipta itu mengasihi manusia, maka manusia itu diperhitungkan oleh Allah. Manusia itu dipikirkan oleh Allah. Manusia itu Allah mau supaya ada jalan keluar. Bagaimana manusia supaya tidak dihukum? Maka dikatakan tadi itu tidak ada jalan lain kecuali di dalam Yesus Kristus. Makanya kata hanya itu diperuntukkan kepada seseorang yang betul-betul
mati untuk manusia berdosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan hari-hari ini ada banyak pemahaman-pemahaman yang muncul, katanya masuk surga itu berbuat baik, masuk surga itu beramal, masuk surga itu harus berusaha, masuk surga itu harus bekerja, masuk surga itu harus berjuang, masuk surga itu harus hidup saleh, hidup suci. Jadi semuanya fokusnya ditujukan kepada manusia. Jadi harus manusia berbuat ini, manusia harus bikin ini, manusia harus melakukan ini, supaya tujuan akhirnya adalah bisa mencapai surga. Saudara, pemahaman ini sebenarnya sangat-sangat keliru, sangat-sangat fatal. Kenapa fatal? Kalau misalnya keselamatan surga ditujukan kepada manusia, maka Allah tidak perlu datang ke dalam dunia, Allah tidak perlu diberikan Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saudara tidak perlu lagi ke gereja, saudara tidak perlu lagi melakukan sesuatu, karena memang surga itu saudara bayar dengan kebaikan. Orang bisa bayar surga itu dengan semua hal yang dia lakukan di dunia ini. Sehingga di kitab Nats Pembimbing tadi, kalau saudara perhatikan, ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Lalu dilanjutkan di sana, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Saudara, nanti kita akan coba melihat sedikit begitu ya. Tapi paling tidak saudara, di bagian yang pertama ini, coba kita merenungkan dulu. Karena melanggar perintah membuat manusia itu harus mati. Yang kedua, membuat manusia itu harus pisah dari Allah. Membuat manusia itu harus jatuh dalam dosa dan menerima hukuman yang kekal. Tapi, ayat 4 tadi, karena kekayaan Allah, sehingga manusia itu diperhitungkan. Makanya iman muncul itu saudara, waktu Allah itu memberikan anugerah. Rohnya itu ada dalam hidup kita, kemudian muncullah iman. Makanya saudara tidak akan pernah tahu siapa yang diselamatkan. Kalau saudara hari ini yang sebelumnya belum kenal Yesus, tapi kalau saudara kenal Yesus itu berarti memang saudara menerima anugerah dari Tuhan. Saudara tidak pernah mimpikan, saudara tidak pernah doakan, saudara tidak pernah harapkan saudara hari ini akan percaya Yesus. Tidak akan pernah. Saya puluhan tahun jadi orang Kristen, tidak pernah memahami iman yang sesungguhnya dalam Kristus. 23 tahun baru saya memahami iman yang sesungguhnya dalam Kristus. Sebelumnya asal masuk gereja saja. Sebelumnya hanya masuk gereja, tetapi tidak memahami iman yang sesungguhnya dalam Kristus. Dan ketika hari demi hari, waktu demi waktu terus belajar firman Tuhan, saya semakin memahami bahwa betul saya ini bejat, saya ini jahat di mata Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, upaya manusia itu tidak bisa mencapai sorga. Apapun usahanya. Dan nanti orang akan bertanya begini, berarti boleh dong orang bikin dosa? Boleh dong gak ke gereja? Boleh dong tidak melayani Tuhan? Boleh dong berbuat ini dan itu, yang paling penting saya sudah selamat. Apakah boleh? Nanti kita akan masuk di poin yang berikut. Tapi paling tidak Bapak Ibu Saudara, hari ini kita pelajari dari firman Tuhan ini bahwa kenapa bahwa hidup itu anugerah. Kasih karunia dari Allah. Kenapa sorga itu adalah pemberian Allah? Kenapa sampai sorga itu diberikan oleh Allah sendiri? Kenapa? Karena memang kita ini dimurkai. Posisi begini, murka ini itu diberikan kepada manusia. Tetapi karena Allah berinisiatif, maka murka itu diganti oleh Yesus, gitu loh maksudnya. Makanya Yesus itu saudara, kenapa dia tidak menuntut sedikit pun dia mati di kayu salib? Karena murka itu sudah ditimpakan. Sehingga ke waktu dia doa di Getsemani, ya Aba, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Allah saudara sedang murka. Allah itu sedang marah. Allah itu sedang mencurahkan murkanya di dalam Yesus Kristus. Supaya apa? Manusia yang berdosa itu, manusia yang terhukum itu, manusia yang mati itu ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Makanya Rasul Paulus berkata, apabila satu orang berdosa itu
Semua orang dari keturunan Adam sampai manusia mati, itu satu dosa itu berentetan, terus berlanjut sebelum orang itu berjumpa dengan anugerah di dalam Yesus Kristus. Jadi satu orang berdosa, semua orang itu kena dosa, tidak bisa luput. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun kedudukannya, satu dosa itu semua orang kena. Tapi yang kedua, ingat saudara, waktu kita masuk dalam karya Kristus, satu orang benar, semua orang dibenarkan. Siapa itu semua? Mereka yang menerima anugerah di dalam Yesus Kristus. Wah saudara, waktu saya memahami ini, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Bukan hebat, bukan gagah, bukan siapa, tetapi karena Engkau yang memberikan anugerah itu di dalam dirimu Yesus Kristus. Betapa bersyukurnya saya, betapa bangganya kehidupan saya. Dulu saya tidak mengerti, dulu saya tidak memahami, tetapi hari ini saya mengerti, memahami anugerah yang sempurna itu. Makanya tadi pujian kalau saudara perhatikan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Wow, indah sempurna anugerah itu. Nah oleh karena itu saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita memahami lebih dalam lagi apakah saya seenaknya hidup setelah percaya, maka kita perlu merenungkan bagian berikutnya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-6. Ayat 6, 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudara perhatikan kalimat-kalimat ini, firman ini. Dan di dalam Dia. Tadi Allah, kemudian melalui Yesus, lalu kemudian di dalam Yesus, Ia telah, kalau saudara perhatikan kata telah itu menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah lampau, peristiwa sebelum manusia menerima. Ini sudah terjadi. Jadi di dalam Yesus Kristus Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat. Wah. Saudara, saya tidak bayangkan. Coba kita berpikir sejenak. Bagaimana kalau Yesus hanya berhenti mati dan tidak bangkit? Saya percaya kita semua akan binasa. Makanya ada banyak teologi sekarang itu yang mengatakan Allah itu mati. Sebenarnya Allah tidak mati, saudara. Kemanusiaan Yesus itu yang mati. Dagingnya Yesus itu yang mati, bukan Allahnya. Makanya itu sejajar, Allah sejati, manusia sejati. Dia jalan bersamaan, hanya kealahan itu dibatasi, dikurangi. Begitu ya. Makanya dikatakan mengosongkan diri. Gitu. Kalau seandainya presiden pergi ke Papua dengan jubah, apalagi di Papua itu suku-suku pedalaman itu mereka pakai koteka sampai hari ini. Dan seandainya kalau Bapak Presiden pergi ke sana dia pakai jubah kemuliaan, mungkin gak akan diterima. Tetapi cara yang paling berkenan, yang paling tepat adalah Presiden harus paling tidak menggunakan pakaian mungkin menyesuaikan dengan budaya mereka. Artinya membatasi. Nah Allah pun itu membatasi. Makanya kalau saudara perhatikan waktu Yesus hari di dunia, kadangkala dia berkata waktuku belum tiba. Tapi kadangkala saudara kasih oleh Tuhan, dia bisa memperlihatkan kuasanya. Orang mati bisa bangkit, orang yang sakit bisa sembuh. Bahkan dia berkata akulah Tuhan dan Guru. Artinya apa? Kadangkala Yesus harus memperlihatkan dirinya sebagai manusia sejati. Sehingga dia pernah menangis, dia pernah lapar, dia pernah haus. Dia memperlihatkan kepada manusia. Dan kemanusiaannya itu tidak berdaya lagi oleh kematian. Dia harus mati di kayu salib. Tetapi dari sisi kealahannya, dia memperlihatkan di kayu salib. Orang berdosa pun itu dia berkata, hari ini juga, gak tunggu besok lusa, hari ini juga, nggak pakai lagi mudah-mudahan, nggak pakai lagi semoga, nggak pakai lagi kiranya, tetapi hari ini juga, ketika engkau percaya, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
itu sebenarnya ada perkataan profetik di sana, ada perkataan iman di sana, ada perkataan otoritas di sana. Bahwa Yesus itu mengendalikan sorga dan bumi. Yesus itu pemilik sorga dan bumi. Dan engkau itu ada dalam otoritasku. Engkau mati hari ini, mati sebentar. Itu hidupmu sudah di tanganku. Wah, di situ Yesus memperlihatkan kemahakuasaannya. Saudara, Yesus bangkit. Kebangkitannya itu memberi namanya hope, harapan bagi setiap kita. Lanjut di ayat 7. 1, 2, 3. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi semuanya fokusnya ke Yesus. Makanya biasa kalau dalam pelayanan misi atau penginjilan begitu ya, kunci untuk bisa masuk ke semua rumah itu, sebuah rumah tidak bisa menggunakan banyak kunci. Saudara masuk ke gereja tidak bisa menggunakan banyak kunci. Walaupun saudara hari ini datang berbondong-bondong ke gereja, tetapi ketika saya ada di gereja dan saya tidak buka pintu itu, saudara tidak akan pernah masuk di dalamnya. Ini merupakan gambaran bahwa Yesus itu pusat, Yesus itu segalanya. Makanya dia berkata, segala kunci kerajaan sorga dan maut itu diberikan dalam tanganku. Artinya pintu sorga itu hanya Yesus yang pegang. Makanya hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah. Jadi kunci itu ada dalam Yesus. Sehingga saudara dan saya dalam hidup ini, saudara punya masa lalu yang begitu kelam. Saudara begitu banyak dosa di masa yang lampau. Tapi detik di mana saudara percaya Kristus, they change your life, diubahkan kehidupan saudara dan saya. Dari masa lalu menjadi masa yang baru di dalam Kristus. Hidup yang baru dalam Kristus. Wah, saudara dan saya, kita punya status yang baru. Kita punya posisi yang baru. Sehingga kita menjadi orang-orang yang freedom. Kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Betul-betul merdeka di dalam Kristus. Nah, pertanyaan bagi kita, kenapa banyak orang Kristen yang masih terikat? Karena dia betul-betul belum memahami iman di dalam Kristus. Dulu saya pernah ke dukun, saudara. Ya, dulu pernah pakai jimat untuk mendekati perempuan. Dulu pernah. Kenapa? Karena tidak memahami iman dalam Kristus. Gitu. Jadi kita ini punya masa lalu yang begitu kelam. Tapi detik di mana saudara percaya Kristus yang bangkit ini, saudara dan saya punya kehidupan. Saudara dan saya punya kepastian di dalam Yesus Kristus. Dilanjutkan di ayat yang ke-8. Mari kita perhatikan. Ayat 8. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sudah perhatikan kalimat terakhir? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 8. Ini akan membantah atau membatalkan perbuatan manusia. Usaha manusia, kerja keras manusia, kesucian manusia, kesalehan manusia. Apapun yang diperbuat manusia, itu digagalkan oleh Allah sendiri. Karena di bagian ini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Makanya tanpa iman itu tidak mungkin saudara bisa menerima anugerah. Bukan hasil usahamu, tetapi itu tadi, pemberian Allah. Lanjut di ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara mau bekerja, saudara mau berusaha, itu bukan. Kalau saudara berpikir saya berusaha, saya bekerja mencapai sorga, saya melayani untuk mencapai sorga, saudara tidak perlu Tuhan Yesus. Karena saudara sedang mempersiapkan usahamu untuk bisa sampai sorga.
Kalau saudara berpikir saya beramal banyak-banyak, saya berbuat baik banyak-banyak, maka sorga itu dari saudara ke Tuhan. Jadi saudara itu lagi sogok Tuhan begitu, lagi bayar Tuhan dengan apa yang saudara lakukan. Gitu. Saya kasih gambar. Kalau saudara ke Jakarta, saudara kumpul uang banyak-banyak sampai 10 juta, berarti saudara tidak butuhkan orang lain, karena saudara sedang mengusahakan untuk bisa sampai di Jakarta. Tapi kalau tiba-tiba saudara hari ini orang datang kasih uang 10 juta, lalu kemudian berkata semua saya tanggung, pergi pulang pun saya tanggung, berarti itu adalah sebuah anugerah, bukan usaha saudara. Ini adalah gambaran di sini bahwa benar. Jadi semua usaha manusia itu batal. Kalau saya istilahkan, kalau saya penginjilan itu gatal. Gatal artinya gagal total. Tidak bisa. Sehingga betul-betul ini sebuah pemberian. Makanya dilanjutkan di sana, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata memegahkan saudara itu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Membanggakan diri itu banyak saudara. Membanggakan diri lebih baik dari orang lain, seperti ini orang Efesus. Mereka eksklusif, membanggakan diri, saya lebih baik dari kamu. Makanya saudara kalau saudara perhatikan ada orang miskin dengan orang kaya. Waktu memberikan, kemudian dia datang dari jauh, kemudian berkata waktu dia berikan, Tuhan saya sudah berikan persepuluhan, saya sudah buat ini dan itu. Yesus bilang bukan itu. Artinya apa? Bukan soal itu. Tetapi betul-betul ini sebuah pemberian Allah. Saudara berbangga dengan pelayanan, sorga tidak butuh. Saudara sombong dengan kehidupan, kedudukan, jabatan, sorga tidak butuh. Saudara apapun yang saudara punya hari ini, jangan pernah disombongkan. Karena sebentar saja, 1 jam ke depan saja kita bisa meninggal. Dan 1 sen pun kita tidak pernah bawa. Kita tidak pernah banggakan itu. Kalau bersyukur iya. Tapi jangan sampai kita menyombongkan itu. Kalau kemudian berkata saya lebih hebat dari orang lain. Saya lebih kaya dari orang lain. Saya lebih hebat dari orang lain. Saya lebih pintar dari orang lain. Tidak bisa. Di hadapan Tuhan. Itu fatal. Gagal. Sehingga Yesus pernah mengatakan di dalam Matius, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa ada banyak orang yang berseru dalam namaku. Ada banyak orang yang membuat mujizat. Ada banyak orang yang mengusir setan demi namaku. Tapi Tuhan berkata, enyahlah daripadaku. Siapa mereka? Mereka yang tidak memahami anugerah di dalam Yesus Kristus. Bahkan saudara di akhir zaman, pada waktu antikris datang, bayangin patung saudara itu bisa bernafas. Patung bisa berbicara. Kenapa? Setan pun bisa kasih nafas sama patung saudara. Makanya zaman teknologi sekarang itu lagi dipersiapkan untuk menuju ke antikris, termasuk COVID-19. Itu sedang dirancang untuk ke depan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kita semakin memahami ini bahwa benar hidup ini anugerah kasih karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Maka jangan ada orang pun yang memegahkan diri. Amin. Coba bilang kiri kanan saudara, tidak boleh sombong ya. Boleh? Bilang kiri kanan saudara, tidak boleh sombong ya. Ya dok. Tidak boleh sombong. Bersyukur boleh. Amin. Boleh. Bersyukur memuji Tuhan, mengagungkan boleh. Tapi jangan sombong dengan apa yang ada pada kita. Karena memang itu pemberian Tuhan. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Ya, saudara nanti lanjutkan sendiri di rumah ya. Cari lagunya di rumah kemudian nyanyikan tiap hari. Supaya apa? Kita semakin sadar. Di situ disinggung kekayaan apalagi. Talenta, karun, apa pokoknya itu lagu itu sebenarnya dalam sekali. Teologianya dalam sekali. Kita semakin menyadari kita ini debu. Kita ini hanya alat. Kita ini hanyalah diciptakan. Kalau tidak ada pencipta, tidak mungkin kita ada. Saya ketemu salah satu anak muda, ternyata dia orang filsafat.
Dia Kristen dari kecil, tapi dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara bayangin, Kristen dari kecil tapi filsafatnya lebih kuat dari iman. Filsafatnya lebih hebat dari Yesus. Sehingga dia berkata, saya tidak percaya Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa masalah masih ada? Kenapa masih ada tanggung jawab dan sebagainya? Saya cuma simpel aja. Kalau kamu tidak berserah sama Yesus, kamu semakin tersiksa, kamu semakin stres, dan otakmu semakin dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Dan dia menerima, saudara. Gak mau terima. Saya juga heran. Saya bilang, Tuhan, lebih mudah ketika menjangkau orang yang belum percaya Yesus daripada orang Kristen tapi ininya jalan. Kayak ahli Taurat. Sudah jelas-jelas Yesus juru selamat. Mereka masih menolak sampai hari ini. Makanya hari ini menghadap ketemu keratapan. Cari juru selamat tiap hari datang. Kenapa? Mereka belum dicelikkan mata rohani mereka. Hati mereka masih tertutup oleh Injil Kristus. Nah karena itu saudara kasih oleh Tuhan, kenapa hidup anugerah? Kenapa sorga itu anugerah? Kenapa keselamatan itu anugerah? Karena kita seharusnya dimurkai oleh Allah. Dan yang kedua, karena memang sorga, karena memang keselamatan, hidup itu hanya sebuah pemberian dari Allah. Diberikan oleh Allah. Waktu diberikan, maka kita bisa memiliki iman. Makanya Stephen Tong di dalam khotbah KKR-nya saudara, di Australia dia pernah mengatakan begini. Sebelum saudara cari Tuhan, Tuhan sudah mencari saudara. Sebelum saudara diciptakan, Tuhan sudah merancangkan. Sebelum saudara mencari keselamatan, Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan sudah memulai segala sesuatu dalam hidup kita. Maka segalanya hanyalah sebuah pemberian dari Allah. Hari ini Pak, saya beli handphone ini harganya 10 juta. Dan saya tidak cicil, saya tidak kredit, lunas bayar. Dan Bapak hari ini datang ke gereja tidak pernah berdoa, tidak pernah mimpi, tiba-tiba pendeta otak kasih handphone dan Bapak 10 juta. Kira-kira waktu Pak Julius menerima itu, apakah saya harus mengatakan, Pak ayo terima kasih sama saya? Atau dengan sendirinya Bapak bilang terima kasih? Dengan sendirinya. Tanpa saya harus memaksa mengajarkan, pasti dengan sendirinya. Ada ungkapan, kenapa bilang ungkapan terima kasih? Menerima. Tapi kalau misalnya saya janjikan, Bapak langsung bilang terima kasih. Enggak terima. Kalau hanya Allah berjanji saya selamatkan nanti, ya itu gak pasti. Tetapi hari ini semuanya pasti. Tapi jangan berbayar. Waktu kita terima, kita tidak perlu dipaksa untuk berkata terima kasih buat pemberian. Tidak perlu. Kalau orang itu gak mau berterima kasih, itu tandanya dia tidak menyadari bahwa hidup itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Sebuah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Makanya setelah waktu terima saudara, maka ada 5 hal yang perlu kita syukuri. Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara harus punya waktu doa dengan Tuhan. Karena doa itu sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan. Doa itu adalah sebuah penyembahanmu kepada Tuhan. Sebagai bukti, bukan supaya saudara masuk surga, tetapi saudara give thanks kepada Allah. Yang kedua, saya mau hidup di dalam firman. Firman itu penuntun. Supaya kita tidak takut, baca firman. Supaya kita tidak khawatir, baca firman. Supaya kita tidak cemas, baca firman. Supaya kita tahu tugas, baca firman. Tidak ada cara lain, baca firman. Jangan tiap hari baca komik. Jangan tiap hari terlalu nonton berita berjam-jam tapi firman nggak dipeduliin. Jangan tiap hari main game 1-2 jam, 3 jam, 4 jam, 1 hari. Tapi firman nggak pernah dibaca. Maka saya pastikan saudara, hidup bisa jadi morat-marit. Kenapa? Karena jauh dari firman. Makanya ada pujian, firman-Mu
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman. Kecuali kalau kita sudah mati. Kalau kita sudah mati berarti kita nggak butuh firman lagi. Kenapa? Kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita masih hidup. Kalau kita masih hidup berarti kita butuh terang firman. Supaya apa? Kita diterangi, kita dituntun. Jadi ada doa, ada firman. Yang ketiga, bukti ucapan syukur adalah ada persekutuan atau ibadah kita. Kenapa penting ibadah? Makanya kita perlu berdoa supaya corona ini, doakan supaya pulih. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang sendiri, Tuhan yang komunal. Dia suka sekali kumpul, makanya Yesus dia kumpul banyak orang. Berbondong-bondong datang. Karena memang Tuhan itu, dia mau menghadirkan kerajaannya dalam persekutuan. Dalam kebersamaan. Makanya dia mulai dari sebuah keluarga yang kecil. Supaya apa? Di sana ada persekutuan, menghadirkan kerajaannya. Kemudian dimulai ada gereja, gitu ya, dari komunitas, gitu, supaya menghadirkan kerajaan. Harus ada persekutuan dan ibadah. Saya percaya di rumah saudara masak nasi atau masak sesuatu pakai kompor, tidak mungkin kompornya itu sumbunya cuma satu. Pasti sumbunya itu banyak. Tujuannya apa? Supaya sesuatu itu bisa masak. Saudara punya sapu di rumah, sapu lidi. Tidak mungkin itu sapu cuma satu lidi saja. Tapi sapu itu diikat menjadi satu kesatuan. Ketika sampah, kotoran, rumah bisa dibersihkan, halaman dibersihkan. Karena sapu itu diikat menjadi sebuah kekuatan. Itu gambaran tentang ibadah atau persekutuan. Rasa-rasanya kalau cuma sendiri di rumah itu bagaimana ya? Kayak tidak hangat. Tapi ketika saudara berkumpul sama-sama dibakar dalam ibadah, kita membakar ukupan di hadapan Tuhan, mempersembahkan pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Wah, Alkitab mencatat itu menjadi korban yang berharum di hadapan Tuhan. Luar biasa. Makanya perjanjian lama, saudara, waktu perjanjian lama orang mempersembahkan korban. Imam-imam mempersembahkan korban. Itu apa? Persembahan yang berharum. Tetapi waktu kita ibadah, kita tidak lagi membawa binatang. Kita tidak membawa korban lagi, tapi korban yang sesungguhnya. 1 Korintus 3 berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Kamu persembahkan menjadi korban yang berharum di hadapan Allah. Makanya waktu ibadah saudara, kalau ibadah sungguh-sungguh. Menyanyi sungguh-sungguh. Walaupun mungkin itu lagu baru, saudara nyanyi sungguh-sungguh. Kalau serius ibadah, serius sungguh-sungguh. Yang anehnya orang datang beribadah masih sempat-sempatnya untuk sibuk sana-sini, urus sana-sini. Sehingga apa? Tidak konsentrasi untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan perjanjian lama, orang yang beribadah kepada Tuhan apabila menyeleweng saudara, itu bisa mati. Tuhan bisa hukum. Tapi kan sekarang kan Tuhan dah hukum. Tapi biasanya ada saja segelintir aja Tuhan kasih sedikit gitu ya. Kalau kita nggak menghormati Tuhan. Jadi ibadah itu sangat-sangat penting. Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan yang keempat itu adalah pengabdian dan pelayanan. Saya berharap saudara bisa catat ini supaya menjadi lifestyle. Pengabdian dan pelayanan. Kalau berbicara pengabdian berarti saya berbicara tentang pencipta dengan yang diciptakan. Antara tuan dengan karyawan. Atau bos dengan karyawan. Antara bawahan dengan atasan. Itu berbicara tentang pengabdian. Kalau saya anak berarti selama saya hidup saya punya tanggung jawab untuk menghormati orang tua. Sebagai bukti terima kasih saya kepada Tuhan. Bukan supaya saya bayar mereka karena mereka sudah melahirkan. Tidak. Tetapi sebagai anak saya harus menghormati orang tua. Hukumnya wajib. Mau jahat bagaimanapun orang tua, saudara punya hak untuk menghormati orang tua. Itu Tuhan sudah menetapkan. Saudara sebagai karyawan, saudara harus menghormati atasan. Tidak bisa tidak. Saudara sebagai pengikut Kristus, saudara harus menghormati Tuhan. Sebagai pencipta kita, kita harus mengucap syukur, kita harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Itu pengabdian. Dan Paulus pernah mengatakan, jika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itu berbicara tentang pelayanan. Pelayanan bukan hanya di mimbar. Pelayanan bukan hanya berdiri depan. Pelayanan bukan hanya jadi worship leader, singers, apapun.
tapi pelayanan menyangkut banyak hal. Saudara masih ingat Daniel? Daniel itu punya lifestyle yang luar biasa. Tiap hari tidak pernah lupa ini. Tiap hari. Sehingga dari semua kehidupannya, celah yang didapatkan hanya ibadahnya dengan Bapa di sorga. Artinya apa? Kehidupannya dengan pengabdiannya kepada Bapa di sorga membuat dia harus dihukum. Tapi Tuhan menyatakan karya keselamatan dalam hidupnya. Saudara, mengabdilah sungguh-sungguh. Amin. Melayanilah sungguh-sungguh sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan, bukan supaya masuk surga, tapi sebagai pengabdian kepada Tuhan. Dan yang kelima, ini 5 Pancasilais, yaitu persepuluhan waktu, persepuluhan tenaga, persepuluhan pikiran, dan harta yang Tuhan percayakan. Wah, kalau saudara lakukan ini menjadi gaya hidup, betapa luar biasanya hidup kita. Apabila ini menjadi gaya hidup. Tapi biasa yang terakhir jaga orang lupa. Tapi sebenarnya bukan lupa, melarikan diri dari firman. Karena firman Tuhan so komplit sebenarnya. Sudah jelas. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Artinya begini saudara, ada hukum yang memang, ada hukum Taurat yang memang tidak boleh. Misalnya, tidak boleh bikin patung, berarti memang gak boleh. Gak boleh minum darah, misalnya. Itu memang ada Alkitab, tidak boleh. Tidak boleh makan binatang, itu memang gak boleh. Tapi kalau ada firman yang tidak disuruh jangan, berarti masih berlaku. Itu saja kesimpulannya. Contoh, waktu. Waktu saudara berikan satu hari itu 24 jam. 24 jam kalau dihitung berarti persepuluhan dari 24 jam itu kurang lebih 2 jam lebih waktu saudara dengan Tuhan. Satu hari loh. Berarti isi mengucap syukur kepada Tuhan, tanda terima kasih kepada Tuhan berarti saudara ngisi waktu itu 24 jam itu, ada waktu di mana 2 jam lebih saudara berikan buat Tuhan dalam satu hari. Yang anehnya kalau saudara berikan waktu main game, internet dan sebagainya, saudara luangkan waktu berjam-jam, berarti saudara sedang menyembah berhala. Karena waktu dengan Tuhan pun tidak ada. Berarti sekarang ubah itu, fokus itu diubah supaya diarahkan ke Tuhan. Saya punya waktu dengan Tuhan. Caranya gimana? Bangun pagi, waktu di jalan, saudara bisa putar lagu rohani, saudara bisa dengar khotbah di HP saudara, saudara lagi masak, saudara bisa muji Tuhan, saudara bisa dengar khotbah, saudara bisa mendengar renungan dan sebagainya, saudara bisa isi waktu dengan Tuhan. Setiap hari, bukan hanya hari Minggu. Hari Minggu boleh haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tetapi jangan sampai waktu kita pulang, kita nggak isi waktu dengan Tuhan. Artinya 24 jam itu sebenarnya kita punya waktu-waktu dengan Tuhan. Hanya kita saja yang tidak ngatur waktu dengan Tuhan. Karena itu, ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Waktu dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja. Di malam hari, capek-capeknya saudara, walaupun letih lelah, saudara bisa berkata, Tuhan terima kasih, saya bersyukur. Hari ini saya bisa lewati. Saudara bisa isi. Waduh, indah sekali hidup itu. Tenaga. Waktu Tuhan memberi kekuatan. Makanya kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tenaga Tuhan beri satu hari. Kira-kira tenaga yang Tuhan beri itu apakah saudara pakai untuk memuliakan Tuhan? Pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, pakai untuk bersaksi, pakai untuk menjaga kehidupan agar orang lain bisa diberkati melalui kehidupan, melalui tenaga yang Tuhan beri. Pikiran. Pernahkah saudara berpikir sesuatu tentang Tuhan? Berpikir sesuatu tentang pelayanan, apa yang saya lakukan buat Tuhan? Ini masalah mindset. Kayak tadi itu loh, orang Kristen dari kecil sudah mau 20 tahun jadi orang Kristen, tapi ternyata dia isi filsafat, dia isi pengetahuan, dia pintar sekali dunia teknologi, tetapi sayang sekali pikirannya tidak tersentuh sedikit pun oleh firman Tuhan. Saya berharap saudara, bolehlah kita belajar banyak hal, tapi jangan sampai pikiran kita ini kita korbankan hanya untuk hal yang duniawi, tetapi Tuhan pun kita tidak berikan yang terbaik. Dan
Yang terakhir itu berkaitan dengan harta. Saya selalu ingat ketika orang tua dulu di kampung, ketika bekerja di kebun, dapat penghasilan jagung 10 karung. Karung yang ke-10 itu mereka pasti akan bawa ke gereja. Gak pernah terlupakan. Tiap kali panen, kalau panen itu, karung yang ke-10 itu pasti dibawa ke gereja. Walaupun waktu itu saya belum mengerti secara benar. Tetapi saya selalu terbayang itu. Ternyata itu mereka masih mengingat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bawalah ke rumah perbendaharaan untuk persediaan makanan. Itu jelas sekali firman. Jadi masalah harta itu menyangkut banyak hal. Apa yang Tuhan percayakan waktu kita diberi nafas, kita bekerja, kita berusaha, Tuhan sedang menitipkan. Berarti Tuhan bilang 10% itu bukan hakmu, tapi 10% itu hakku. Tuhan bilang bawalah. Tuhan suruh bawa. Tuhan tidak minta 100%, Tuhan hanya minta 10%. Berikan buat Tuhan. Jadi kita gak perlu bantah lagi firman Tuhan. Memang sudah jelas firman Tuhan. Dari tenaga, waktu, pikiran, dan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari bawa kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Jadikan kelima hal tersebut sebagai gaya hidup baru, agar setiap hari terjadi keseimbangan jasmani dan rohani sebagai kesaksian selama kita hidup. Amin. Apa 5 hal tadi? Yang pertama, doa. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, pengabdian dan pelayanan. Yang kelima, persepuluhan. Jadi kalau saya sudah bilang persepuluhan, jangan selalu pikir doit. Salah. Persepuluhan itu menyangkut banyak hal. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, dan berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Firman-Mu boleh membukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah di dalam hidup kami. Firman-Mu telah berbicara di hati kami, di telinga kami, agar firman itu menyadarkan kami. Kami belajar berterima kasih. Kami belajar mengucap syukur melalui doa kami, melalui firman Tuhan, melalui ibadah persekutuan kami, melalui pengabdian hidup dan pelayanan kami di dunia ini, dan melalui berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Waktu, tenaga, pikiran, dan berkat secara materi yang Tuhan beri. Kami belajar untuk mengucap syukur di dalam hidup ini. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, yang sudah diberkati oleh firman. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan doksologi puji Allah Bapa. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam doa, di dalam firman Tuhan, di dalam persekutuan dan pengabdian pelayanan, serta mengucap syukur atas setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan di dalam Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, dan
penghiburan, kekuatan, serta perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati engkau dari sekarang sampai Kristus datang di kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalani sepekan ini. Sampai jumpa lagi dalam ibadah komisi maupun dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.